Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Jenny Arita, NPM 1951020248, kelas C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Ibu Oja Restianita ME. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Sebelumnya, pengertian pasar modal sendiri yaitu tempat di mana perusahaan mencari pendanaan untuk ekspansi, di mana perusahaan-perusahaan tersebut mencari dana dengan cara menerbitkan surat berharga atau efek berupa saham, sukuk, ataupun obligasi. Dan perusahaan yang menerbitkan efek disebut dengan emiten. Kemudian, pengertian dari pasar modal syariah sendiri merupakan pasar modal yang menggunakan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan transaksinya, sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang ataupun diharamkan dalam agama Islam, seperti riba, gharar, maisir, ataupun yang lainnya. Dan dalam pelaksanaannya, pasar modal syariah sendiri diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian mengenai dasar hukum pasar modal syariah, tentunya bersumber pada Al-Quran, hadis, dan ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Salah satunya itu terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap dari kamu memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar perkembangan pasar modal sendiri. Yang pertama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian yang kedua yaitu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian yang ketiga yaitu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80 tahun 2001 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Variabel terpenting dalam pasar modal syariah Indonesia yang pertama yaitu ada Menteri Keuangan yang berperan sebagai pembuat dan pemberi regulasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang ketiga yaitu ada Bursa Efek, yaitu tempat untuk melakukan aktivitas jual beli segala instrumen yang ada di dalam pasar modal. Yang keempat yaitu Lembaga Clearing dan Penjamin, yaitu bertugas menjamin pembeli modal sampai menerima saham yang dibelinya, dan pihak penjual juga menerima uang dari hasil penjualan surat berharga. Kemudian yang kelima yaitu ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Itu bertugas untuk menyimpan efek dalam bentuk elektronik, menyelesaikan transaksi efek, melakukan tanggung jawab atas administrasi rekening efek pelaku pasar modal. Yang keenam ada perusahaan efek. Yang ketujuh ada investor, yaitu orang yang melakukan kegiatan di bursa efek, mulai dari membeli dan menjual saham atau efek satu sama lain. Yang kedelapan yaitu ada emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan efek atau sebagai pemilik surat berharga. Dan lembaga penunjang lainnya yang membantu kegiatan operasional sehingga menjadi baik.
Adapun variabel terpenting yang lain yaitu dalam pasar modal syariah sendiri menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya unsur riba, gharar ataupun maisir. Adapun variabel terpenting lainnya dalam pasar modal syariah di Indonesia sendiri yaitu menggunakan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya unsur riba, gharar ataupun maisir yang dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan investasi sehingga dapat membantu perkembangan pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Pertanyaan ketiga yaitu berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Perkembangan pasar modal di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 2000, PT Dana Reksa Investment melakukan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index atau yang sering disebut dengan JII yang mencakup sekitar 30 jenis saham yang memenuhi ketentuan syariah. Tujuannya yaitu untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dapat dilihat dari perkembangan produk-produk pada pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, dan sukuk negara juga mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir ini. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai outstanding, maupun nilai aktiva bersih yang terus-menerus mengalami peningkatan. Nilai aktiva bersih reksadana syariah mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan peningkatan nilai outstanding, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Berinvestasi dalam Islam sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di sini sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari adanya unsur riba, gharar ataupun maisir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tujuan melakukan investasi sendiri dalam Islam yaitu untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan, dan semua transaksi yang terjadi juga harus transparan dan tanpa adanya unsur pemaksaan. Keuntungan dalam berinvestasi secara syariah juga tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa dividen di dunia saja, melainkan dapat mencapai falah di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sangat perlu dan penting khususnya bagi kita sebagai umat Islam untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah agar kita tetap mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala bentuk hal-hal yang dilarang ataupun diharamkan dalam agama. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan bagaimana penilaian saham di pasar modal. Saham syariah merupakan suatu efek berbentuk saham yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada hakikatnya, konsep saham sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan menggunakan konsep kegiatan syirkah ataupun musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan menggunakan hak bagi hasil usaha, di mana keuntungan dan risiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi atau nisbah yang sudah ditetapkan di awal. Mengenai penyeleksian atau screening saham syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat di dalam Peraturan OJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, seperti tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan memenuhi resiko keuangan. Kemudian
Saham yang dikategorikan sebagai saham syariah akan dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK secara berkala sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan November. Pihak yang melakukan screening ada 2 ketentuan, yaitu yang pertama dilakukan oleh regulator, khususnya di Indonesia sendiri menggunakan kategori pertama. Yang kedua yaitu dilakukan oleh penyedia indeks. Kemudian penilaian saham di pasar modal sendiri secara umum ada 2 analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama yaitu analisis fundamental, merupakan metode analisis saham dengan menganalisis data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER, dan lain-lain. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Analisis teknikal membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam 1 hari atau intraday trading. Analisis ini menggunakan asumsi yang berbanding terbalik dengan analisis fundamental, yaitu kinerja saham bukan refleksi dari kinerja perusahaan. Analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren harga dalam pasar keuangan, serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.